Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu penyelenggaraan jenazah dengan subtema yaitu mensolati jenazah. Perlu kita ketahui, Allah menciptakan manusia itu dari saripati makanan yang berasal dari hamparan bumi di muka bumi ini. Nah, dari tanahlah proses manusia itu diciptakan, dan kepada tanahlah manusia akan dikebumikan. Nah, setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari kematian. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan juga keburukan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Orang yang meninggal dunia juga perlu dihormati, karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Karena manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah yang ditempatkan pada derajat yang tinggi. Oleh karena itu, menjelang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia perlu mendapat perhatian khusus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti pengurusan jenazah, itu termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam pengurusan jenazah itu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, mari kita lihat peta konsep dari kewajiban penyelenggaraan jenazah di samping ini. Ada 4 dari pengurusan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua ada mengkafani jenazah, yang ketiga yaitu mensolati jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Nah, dari keempat penyelenggaraan jenazah tersebut bisa kita ambil hikmah dari penyelenggaraan jenazah tersebut. Bila manusia meninggal dunia, sudah nggak ada lagi yang bisa dia banggakan. Seorang yang cerdik sekalipun, kecerdikannya tidak akan bisa melarikan dirinya dari kematian. Bila nyawa sudah melepaskan diri dari raga, maka semua strategi para ilmuwan, para tokoh jenius itu pasti akan patah. Bila mati, semua kekuatan orang-orang yang berkuasa itu akan binasa. Bila mati, bangunan yang tinggi menjulang, istana-istana megah dunia, atau gedung-gedung pencakar langit lainnya itu juga akan runtuh seketika. Kematian juga yang telah meruntuhkan bangunan orang-orang kaya itu. Nah, bisa kita ambil hikmahnya bahwa semua kekayaan di dunia itu tidak akan bisa kita bawa sampai ke liang kubur. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mensolati jenazah. Pertama, ada syarat-syarat sholat jenazah. Apa itu yang dimaksud dengan syarat? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, di sini syarat-syarat mensolati jenazah yaitu yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan, dan tempatnya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang mensolati telah memenuhi syarat sah melakukan sholat. Nah, syarat sah sholat itu apa aja? Nah, yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci baik tubuh, pakaian, dan juga tempatnya. Dan yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, yang ketiga yaitu posisi musolli atau orang yang mensolati jenazah itu berada di belakang jenazah, jadi bukan di depan jenazah ya. Nah, berada di belakang jenazah itu jika jenazahnya laki-laki, dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala jenazah seperti pada gambar di samping ini.
Nah, kemudian jika jenazahnya adalah perempuan, maka posisinya tepat pada pantat jenazah seperti yang ada pada gambar di samping juga. Nah, kalian bisa lihat ya, diperhatikan. Kemudian bisa kalian lihat sendiri posisi imam dari setiap jenazah yang berbeda jenis kelamin. Apabila jenazahnya laki-laki, maka imamnya berada di kepala jenazah, dan apabila jenazahnya perempuan, maka imamnya berada tepat di pantat jenazah. Kemudian yang keempat yaitu jarak antara mayat dengan musolli atau orang yang mensolati jenazah tidak melebihi 300 dhiro atau kurang lebihnya 144 meter. Itu apabila dilakukan di luar masjid. Kemudian yang syarat yang kelima yaitu tidak ada penghalang di antara keduanya. Jadi antara jenazah dengan orang yang mensolati itu tidak ada penghalang yang menutupi antara keduanya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu musolli atau orang yang mensolati jenazah hadir atau berada di dekat jenazah apabila jenazahnya tidak ghaib. Jadi kita review kembali dari syarat-syarat sholat jenazah ada 6. Yang pertama yaitu jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kain kafan maupun tempatnya. Jadi apabila kita mensolati jenazah yang belum dimandikan, hukumnya adalah makruh. Yang kedua yaitu orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah dari sholat. Yang ketiga yaitu posisi musolli atau orang yang mensolati jenazah berada di belakang jenazah. Apabila jenazah itu laki-laki, maka imam berada tepat di kepala jenazah, dan apabila jenazahnya adalah perempuan, maka imam berada tepat di pantatnya jenazah. Yang keempat yaitu jarak antara orang yang mensolati jenazah dengan jenazahnya tidak melebihi dari 300 dhiro atau kurang lebihnya 144 meter apabila dilakukan di luar masjid. Yang kelima yaitu tidak ada penghalang di antara keduanya, antara jenazah dengan orang yang mensolati jenazah. Kemudian yang keenam dan yang terakhir yaitu musolli atau orang yang mensolati jenazah hadir dan berada di dekat jenazah apabila jenazahnya tidak ghaib. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat jenazah. Coba siapa yang tahu rukun sholat jenazah itu ada berapa? Berapa ya? Iya, benar sekali. Jadi rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Nah, rukun sholat jenazah yang pertama yaitu niat. Niat itu ada banyak macam untuk sholat jenazah. Nah, yang akan kita bahas hanya ada 2 niat, yaitu niat untuk sholat jenazah laki-laki dan niat untuk sholat jenazah perempuan. Nah, yang pertama, niat untuk sholat jenazah laki-laki bunyinya seperti ini. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman jika kita menjadi imam, dan makmuman jika kita menjadi makmum lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat jenazah perempuan bunyinya seperti ini. Usolli ala hadal mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati imaman jika kita menjadi imam, dan makmuman jika kita menjadi makmum lillahi ta'ala. Nah, demikian tadi adalah bunyi dari niat sholat jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian rukun sholat jenazah yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Jadi apabila tidak mampu untuk berdiri maka boleh sambil duduk. Apabila tidak mampu sambil duduk maka boleh berbaring dan selanjutnya. Kemudian rukun sholat jenazah yang ketiga yaitu takbir selama 4 kali dengan menghitung jumlah takbiratul ihram. Kemudian rukun yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, dilanjutkan yang nomor 5 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Abu Muhammad SAW setelah melakukan takbir kedua. Kemudian yang keenam yaitu mendoakan mayat atau mendoakan jenazah setelah melakukan takbir yang ketiga. Dan yang terakhir atau nomor 7 yaitu membaca salam pertama. Nah, demikian tadi adalah rukun-rukun dari sholat jenazah. Ada 7. Selanjutnya kita akan belajar tentang teknik pelaksanaan sholat jenazah. Nah, teknik pelaksanaan sholat jenazah yang pertama yaitu takbiratul ihram disertai dengan niat, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Seperti ini.
Allahu Akbar. Kemudian kita ketika melakukan takbiratul ihram disertakannya di dalam hati. Kemudian kita dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nah, setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah, maka dilanjutkan melakukan takbir kedua, kemudian dilanjutkan membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Seperti ini prakteknya. Allahu Akbar. Nah, kemudian ada dua pilihan untuk sholawat kepada Nabi. Ada sholawat yang pendek dan juga kalian bisa membaca untuk sholawat yang lengkapnya. Untuk sholawat yang pendek seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kalian juga bisa menggunakan sholawat yang lebih lengkapnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah selesai membaca sholawat Nabi, selanjutnya kita akan melakukan takbir ketiga, dilanjutkan membaca doa untuk jenazah. Nah, di sini perlu kita perhatikan dhamir untuk doa jenazah laki-laki dan dhamir untuk jenazah perempuan, karena di situ ada perbedaan di dhamirnya. Kalau laki-laki itu belakangnya dibaca hu, apabila jenazahnya perempuan maka dhamirnya ha. Seperti ini prakteknya. Allahu Akbar. Kemudian untuk doa jenazah laki-laki berbunyi seperti ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian jika jenazahnya perempuan bunyinya seperti ini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah kita melakukan takbir ketiga, kita akan melakukan takbir keempat atau takbir yang terakhir. Nah, setelah melakukan takbir, kita akan membaca doa jenazah, kemudian dilanjutkan melakukan salam penutup. Prakteknya seperti ini. Allahu Akbar. Apabila jenazahnya laki-laki, maka doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan apabila jenazahnya adalah perempuan, maka doanya seperti ini. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi adalah serangkaian tata cara atau teknis pelaksanaan mensolati jenazah. Demikian tadi adalah materi pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah dengan subtema yaitu mensolati jenazah. Mensolati jenazah berisi tentang syarat-syarat sholat jenazah, ada rukun-rukun sholat jenazah, dan yang terakhir yaitu teknis pelaksanaan sholat jenazah. Semoga dari video penjelasan tadi bisa kalian pahami bagaimana cara mensolati jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian untuk materi selanjutnya kalian tunggu video berikutnya ya. Kemudian dilanjutkan untuk tugas individu akan Bu Guru kirim melalui Google Classroom. Kemudian kalian bisa melakukan absensi melalui grup di WA. Nah, sekian pemaparan materi mengenai mensolati jenazah dari Bu Guru hari ini. Bu Guru tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.